Penuh wanita dan anak, PBB minta Indonesia izinkan pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh. Badan Urusan Pengungsi PBB atau UN Refugee Agency meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kapal-kapal pengungsi Rohingya untuk berlabuh di perairan Biren, Aceh. Apalagi mayoritas penumpang kapal merupakan wanita dan anak-anak. UNHCR sangat mengkhawatirkan keselamatan dan nyawa para pengungsi yang berada di kapal. Untuk mencegah hilangnya nyawa, UNHCR mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengizinkan kapal tersebut menepi dengan selamat. Demikian pernyataan tertulis UNHCR Indonesia. Menurut UNHCR, laporan dan foto yang mereka terima dari nelayan setempat menunjukkan mayoritas penumpang kapal tersebut adalah wanita dan anak-anak. Kondisi kapal juga sangat sehingga tidak aman untuk melakukan pelayaran. Bagi UNHCR, Indonesia merupakan negara teladan di kawasan karena telah selama bertahun-tahun memberi perlindungan terhadap para pengungsi. Pada 2018, 2020, dan Juni 2021, pemerintah Indonesia telah memberi tempat di perairan Aceh Timur yang menyelamatkan para pengungsi Rohingya. UNHCR berharap untuk melihat semangat kemanusiaan yang sama lagi hari ini di Aceh. Kelompok Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan, penganiayaan, dan melakukan perpindahan yang terpaksa selama puluhan tahun. Bagi mereka yang mencari perlindungan internasional, izin berlabuh dengan aman dan akses untuk prosedur suaka serta kemanusiaan harus diberikan, tulis UNHCR. Selain kondisi kapal yang tidak dapat berlayar dan padat penumpang, UNHCR juga menyebut laporan dari nelayan setempat bahwa kapal mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sehingga terombang-ambing di laut terbuka di tengah cuaca buruk dan dapat berisiko tenggelam. Staf UNHCR telah berada di lapangan dan menjalin koordinasi dengan pemerintah setempat dan mitra kerja kemanusiaan lainnya. Kami siap membantu pemerintah serta masyarakat setempat dalam memberikan bantuan darurat penyelamatan jiwa bagi kelompok tersebut, kata pihak UNHCR. Pengungsi Rohingya kutuk kudeta tapi tak kasihan sama sekali pada Aung San Suu Kyi. Mereka mengatakan, kami menyadari watak aslinya. Pengungsi Rohingya mengutuk kudeta militer di Myanmar namun tak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi. Dilansir Al Jazeera, mereka mengatakan tidak merasa prihatin atas lengsernya wanita itu. Pemimpin komunitas Rohingya Muhammad Yunus Arman mengatakan militer Myanmar telah menghabisi keluarga para pengungsi di negara bagian Rakhine saat Aung San Suu Kyi berkuasa. Dia tetap diam tentang itu, dia bahkan tidak mengucapkan kata Rohingya. Dulu kami biasa berdoa untuk kesuksesannya dan memperlakukannya seperti ratu kami. Tapi setelah tahun 2017 kami menyadari karakter aslinya, ujarnya, di kamp pengungsi Katupalong yang luas di distrik Cox's Bazar, kepada Al Jazeera. Kami tidak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi. Dia digulingkan dari kekuasaan sekarang. Distrik Cox's Bazar di Bangladesh Selatan adalah rumah bagi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang dilupakan oleh Aung San Suu Kyi. Tempat itu merupakan pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Diketahui bahwa warga Rohingya melarikan diri untuk mencari suaka pasca tindakan keras militer pada tahun 2017 di negara bagian Rakhine itu. Bahkan PBB mengartikan tindakan militer itu sebagai niat genosida. Selama 4 tahun terakhir kami telah membicarakan tentang kembali dengan selamat ke tanah air kami di Myanmar, tetapi tidak ada kemajuan yang berarti, kata Arman. Pemimpin komunitas Rohingya di Kem Taing Kali, Syed Ullah, mengatakan tidak khawatir soal kudeta. Kami telah lama hidup di bawah rezim militer. Pemerintah sipil Aung San Suu Kyi tidak melakukan apa-apa untuk kami. Mereka tidak memprotes genosida yang terjadi di komunitas kami. Sekarang militer berkuasa, kami merasa proses pemulangan kami semakin terhenti.
Seperti diketahui, Myanmar dan Bangladesh kerap berselisih soal proses repatriasi yang berulang kali terhenti. Menteri Luar Negeri Bangladesh Aka Abdul Momen mengatakan perubahan rezim di Myanmar tidak serta-merta menghalangi proses repatriasi. Pengungsi Rohingya kutuk kudeta tapi tak kasihan sama sekali pada Aung San Suu Kyi. Mereka mengatakan, kami menyadari watak aslinya. Pengungsi Rohingya mengutuk kudeta militer di Myanmar namun tak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi. Dilansir Al Jazeera, mereka mengatakan tidak merasa prihatin atas lengsernya wanita itu. Pemimpin komunitas Rohingya Muhammad Yunus Arman mengatakan militer Myanmar telah menghabisi keluarga para pengungsi di negara bagian Rakhine saat Aung San Suu Kyi berkuasa. Dia tetap diam tentang itu, dia bahkan tidak mengucapkan kata Rohingya. Dulu kami biasa berdoa untuk kesuksesannya dan memperlakukannya seperti ratu kami. Tapi setelah tahun 2017 kami menyadari karakter aslinya, ujarnya, di kamp pengungsi Katupalong yang luas di distrik Cox's Bazar, kepada Al Jazeera. Kami tidak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi, dia digulingkan dari kekuasaan sekarang. Distrik Cox's Bazar di Bangladesh Selatan adalah rumah bagi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang dilupakan oleh Aung San Suu Kyi. Tempat itu merupakan pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Diketahui bahwa warga Rohingya melarikan diri untuk mencari suaka pasca tindakan keras militer pada tahun 2017 di negara bagian Rakhine itu. Bahkan PBB mengartikan tindakan militer itu sebagai niat genosida. Selama 4 tahun terakhir kami telah membicarakan tentang kembali dengan selamat ke tanah air kami di Myanmar, tetapi tidak ada kemajuan yang berarti, kata Arman. Pemimpin komunitas Rohingya di Kem Taing Kali, Syed Ullah mengatakan tidak khawatir soal kudeta. Kami telah lama hidup di bawah rezim militer. Pemerintah sipil Aung San Suu Kyi tidak melakukan apa-apa untuk kami. Mereka tidak memprotes genosida yang terjadi di komunitas kami. Sekarang militer berkuasa, kami merasa proses pemulangan kami semakin terhenti.